Tapi tidak sampai di situ. Ternyata kondisi saya itu karena sudah dikasih, ternyata karena suami saya di sana, saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak taunya suami saya itu kritis dan saya itu tidak diinformasikan. Tapi saya ada kontak, kayak pikiran saya, kayaknya ini ada something happen, saya bilang gitu. Kok orang-orang di awal-awal sangat antusias, WA, telepon itu dam-dum, kok sekarang diam, saya bilang, ada apa ini? Saya bilang gitu. Saya mulai cari tahu, ternyata di tanggal 19 itu suami saya harus pergi, Tuhan panggil dia. Dan saat itu, saat dia dipanggil sama Tuhan, itu saya tidak mendampingi dan saya tidak tahu. Saya baru diinformasikan jika suami saya sudah meninggal, itu 1 minggu setelah dia nggak ada. Setelah saya keluar dari rumah sakit. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Satu kesaksian dari Ibu Yanti Anggen tentang apa yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Kami persilahkan. Oke. Maaf, kedengeran suaranya? Suara saya. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, Om, Tante, terus Tambi, Bue, Mina, Mama, kakak, adik. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga tadi ada WA dari Kak Hambit ya kalau nggak salah. Itu WA saya. Minta, saya kaget juga kesaksian, saya bilang, wah, aduh kesaksian apa nih waktu saya COVID. Oke, saya nggak bisa lama-lama karena waktu saya juga terbatas, waktunya Bapak Ibu juga terbatas. Ini saya mau sharing aja betapa Tuhan itu, saya cuma bisa ngomong, Tuhan itu baik, sangat baik, dan sungguh baik dalam hidup saya. Jadi gini, saya mau cerita, pertama kali di awal bulan Juni, itu suami saya dinyatakan positif COVID. Tapi saya nggak tahu, cuma diminta isoman cuma beberapa hari. Setelah itu nggak lama ternyata makin drop. Saya bilang kayaknya nggak bisa. Saya bilang ini kayaknya you harus segera masuk hospital. Saya bilang gitu. Sudah gitu, oke. Dia masuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya belum PCR waktu itu. Tapi saya lihat kok saya mulai nggak enak badan, dan anak saya yang terkecil yang baru umur 5 tahun juga mulai panas. Saya bilang, Dad, ini kayaknya something happen nih, Jericho ini, saya bilang gitu. Oke, kita PCR. Kita bertiga PCR. Saya waktu itu dibantu oleh Jane Dau, istri dari Moses atau Uwe Dau. Itu masih ada hubungan. Oh, mohon maaf, saya perkenalkan nama saya dulu. Saya adalah, nama saya Yanti Anggen. Mama papa saya sebenarnya dari Kalimantan juga. Papa itu Uhing Anggen, almarhum juga sudah tidak ada. Dan mama itu Naida Babu. Mungkin ada yang kenal. Mohon maaf, kami memang dari kecil, dari tahun 80 sudah pindah ke Jakarta. Waktu itu memang lahir sampai umur berapa kita di Palangkaraya, tapi papa harus pindah tugas ke Jakarta itu tahun 80. Kita semuanya pindah ke Jakarta gitu. Jadi mohon maaf kalau saya mengerti bahasa Dayak, tapi kalau untuk menyampaikan kadang-kadang susah bagi saya. Tapi kalau ada yang ngomong Dayak saya bisa ngerti, kadang-kadang saya bisa nimpalin pakai bahasa Itah gitu loh. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kalau bicara. Oke, saya mau lanjutkan. Saya waktu itu sudah diputuskan, suami saya masuk rumah sakit tanggal 4. Tiba-tiba dia di tanggal, waktu itu dia masih bisa mimpin rapat di kantornya, tapi selang beberapa hari tiba-tiba dia inform ke saya, dia harus pasang oksigen dan dia harus dipindahkan ke HCU. Wah, saya langsung drop.
saya kaget dan tiba nggak lama kemudian dia inform ke saya dia harus butuh plasma. Saya kaget, plasma apa? Saya cari di internet, saya cari, oh ternyata ini udah salah satu udah mulai yang COVID-nya udah yang kalau istilah kita horor. Saya cari ternyata butuh 2 kantong plasma, dia bilang gitu. Saya langsung Tuhan, plasma. Setelah saya tahu itu, ternyata saya juga ngedrop. Saya ngedrop dan saya kasih tahu juga ternyata waktu saya dapat hasil itu saya juga positif, itu saya dengan anak saya yang terkecil. Dan tapi anak saya yang terbesar itu tidak karena dia memang misah kamar dari kita. Saat itu juga saya agak udah mulai ngeri-ngeri sedap ceritanya karena apa? Di saat itu anak saya pun harus ulangan kenaikan kelas. Saya dilema waktu itu. Waktu itu si Jen bilang kakak sementara isoman aja dulu katanya. Isoman setelah saya isoman, tapi anehnya saya isoman itu hari pertama kedua masih baik, tapi di hari-hari setelah itu hari keempat atau kelima saya mulai drop. Sampai saya tuh takut ngelihat saturasi saya. Saya udah lengkap alatnya, tapi saya kaget ngelihat saturasi saya itu mulai tadinya 99, 98, 9 ini turun terus. Saya bilang sama Jen, ini saturasi saya turun, saya bilang gitu. Akhirnya si Jen bilang, aduh kayaknya nggak bisa nih, harus segera masuk rumah. Oke, saya bilang, kasih saya waktu untuk saya prepare. Jadi hari Sabtu saya lupa, tanggal 13 Juni saya langsung ke rumah. Jen bilang nggak usah pilih-pilih rumah sakit kak, langsung saja ke RSUD Cempaka Putih. Iya, saya bilang saya nggak mau pilih-pilih rumah sakit. Yang penting ada Jen, jadi saya sedikit lega karena dia bisa bantu saya gimana pun juga kita ada hubungan saudara, saya bilang gitu. Ya, 13 Juni saya harus masuk Cempaka Putih itu berserta dengan anak saya yang terkecil. Saya sebetulnya waktu itu udah takut, bukan segera takut karena pikiran saya terbagi 4. 1 suami saya di rumah sakit juga HCU, 1 saya harus dirawat, 1 lagi anak saya yang terkecil juga harus masuk rumah sakit. Jadi saya bingung. Saya udah seperti orang nggak jelas gitu. Udah masuk, ternyata 13 Juni saya malam diinformasikan saturasi saya memburuk itu di angka 88. Itu pergumulan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa saturasi saya makin turun, saya bilang gitu. Saya nggak tahu gimana ya Tuhan, tapi Tuhan itu masih belum ini, tapi saya masih bergumul, saya masih takut. Itu saya sering mengucapkan kata, aduh ini gimana, itu gimana. Akhirnya di malam itu juga saya diputuskan oleh dokter masuk ke HCU karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk di ruangan perawatan biasa. Malam itu saya nangis, saya bilang, anak saya gimana? Tenang aja. Saya bilang, aduh anak saya kan nggak bisa kalau nggak ada saya. Jadi anak saya itu di dalam ruangan yang bersama orang lain yang saya nggak tahu, saya udah pasrah. Langsung malam itu juga saya langsung dibawa ke HCU dan itu diinformasikan juga malam itu saya harus juga membutuhkan TPK, transfer plasma konvensional. Saya bilang, hah, kok saya harus itu? Iya, karena kondisinya saturasinya makin turun. Hati saya langsung, Tuhan, oh no. Saya bilang gitu. Ini gimana ini? Saya bilang gitu. Sementara suami saya belum tahu dapat atau tidak. Dan itu pun bagaimana saya nggak tahu. Tiba-tiba saya malam itu doa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pertolongan saya cuma 1. Saya bilang, cuma Tuhan. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Karena saya bilang, saya bingung Tuhan karena suami saya juga harus transfer. Anak saya harus di bawah. 1 lagi di mana? Saya pasrah. Saya bilang, saya pasrahkan semua. Karena Tuhan sudah menjanjikan saya, jangan pernah khawatir apapun yang akan jadi ini, karena saya akan menolong kamu. Dan thanks God, di tanggal 14, setelah itu, saya tanya sama Jen, gimana? Plasmanya udah ada, bisa nggak? Saya bilang, pasien yang di sini yang sudah sembuh, minta mereka untuk transfer plasma ke saya bilang gitu sama Jen.
Ya, tapi harus butuh waktu, Kak. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya bayar, saya bilang gitu. Itu saya bayar, saya bilang. Ternyata Jen nggak lama kemudian WA ke saya, Kak jangan khawatir, aku udah dapet donor plasma kakak. Saya bilang, iya yakin sudah. Itu dalam satu hari 13 ke 14. Itu saya sampai kaget, saya bilang, Tuhan, saya bilang gitu. Sebetulnya ini kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak mungkin plasma itu bisa dapat secepat itu, saya bilang gitu. Ini semua saya percaya Tuhan yang ikut campur. Akhirnya di malam itu saya setelah dapat informasi, saya berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan, biar Tuhan yang coba. Saya seakan-akan ada yang membisikkan saya. Dia bilang gini, Yanti, ubah mindset, jangan pernah berkata aduh, tapi katakan pujian, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Saya kaget, siapa yang bisikin saya ya? Itu di HCU. Saya bilang gini, angkat pujian, selalu sembah dia, jangan pernah tinggalkan dia. Saya rubah mindset saya kan karena saya sering, aduh Tuhan, saya ini sering mengeluh. Oh, akhirnya saya sejak itu saya ubah mindset saya bilang, apapun yang terjadi dalam hidup saya, thank you God, thank you Jesus, thank you God, thank you Jesus, saya bilang gitu. Saya selalu menyanyi, saya selalu memuji Tuhan, dan itu semakin dipulihkan. Dan pada malam itu juga saya langsung dapat satu plasma. Satu plasma itu saya bilang, satu lagi, sebelum saya transfer plasma itu, ada suara lagi bisikan ke saya, Yanti, doakan apapun yang akan masuk ke dalam tubuhmu, entah itu jarum suntik, entah itu obat, entah itu apa. Waktu saya diinformasikan sekitar jam 6, Ibu nanti jam 7 akan ada TPK, transfer plasma konvensional. Itu yang pertama, katanya gitu. Oh ya, saya bilang, berapa lama butuh waktu? Itu 5 jam. Itu tidak boleh dari 5 jam. Jika 5 jam dia ada tersendat, berarti itu harus dibuang, karena akan jadi racun. Oh, oke. Tapi saya minta ya, saya bilang, sebelum masuk, saya doakan. Semua alat jam 7 kurang, itu datang. Saya bilang, boleh plasmanya saya ditaruh sini, semua alat saya taruh di sini. Saya bilang, itu saya terbaring, saya nggak bisa duduk. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau duduk, saya mau doakan plasma, saya mau tumpang tangan untuk plasma ini. Saya doa, saya bilang, Tuhan Yesus, ini plasma pertama sudah ada di depan saya. Saya minta Tuhan campur tangan dalam hal ini. Dokter, pasien ini hanya sebagai media saya. Yang melakukan semua ini saya percaya Tuhan. Tuhan, saya tumpang tangan, saya amini, saya imani plasma ini adalah energi baru bagi saya, sehingga saya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur, saya bilang gitu. Sudah? Oh, satu lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ubah rasa sakit jika ada, karena memang katanya kalau transfer plasma agak sakit. Itu ada yang bengkak ataupun apa. Karena saya sakut jarum suntik. Satu lagi saya minta Tuhan, Tuhan, ubah rasa sakit itu menjadi rasa sukacita, biar saya bisa menikmati plasma itu selama 5 jam, dan biarkan saya menikmati, jangan sampai saya gelisah atau apa. Dan saat itu plasma dimasukkan, saya nggak sadar, saya nggak apa, tiba-tiba memang udah selesai, udah Bu, tinggal jalan, jadi 5 jam jalan. Selama 5 jam itu saya tertidur, saya puji Tuhan, saya tidak merasakan sakit luar biasa, saya tenang. Sampai suster 5 jam sekitar jam 12, suster bilang, Bu Yanti, plasmanya udah loh. Ibu ada keluhan? Enggak. Sakit? Enggak. Denyut-denyut? Enggak. Benar, saya bilang gitu. Besok paginya dokter juga datang. Ada keluhan, Bu? Enggak. Ibu kalau ada keluhan jangan disembunyikan. Saya bilang, enggak dokter, saya enggak ada keluhan apa-apa. Puji Tuhan, saya bilang. Tuhan itu rubah rasa sakit itu menjadi rasa sukacita. Karena orang di sebelah saya juga transfer plasma, tapi dia, aduh, didah, saya juga deg-degan juga. Saya bilang, kok ibu nggak sakit nggak Pak? Nggak tahu, saya bilang saya nggak sakit. Ya saya bilang, karena saya minta Tuhan saya yang bekerja, saya bilang gitu. Sudah, saya transfer plasma pertama. Ada lagi dia bilang, besok ibu harus transfer lagi plasma kedua. Saya bilang, oke, saya melakukan hal sama. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan rubah rasa sakit, Tuhan yang berperkara dalam ini, Tuhan yang bekerja. Saya bilang, sudah, tidak sampai di situ, ternyata Tuhan masih berikan saya suatu sukacita lagi, suatu berkat bagi saya. Saya dibilang, saya juga harus injeksi Actemra.
Saya kaget, loh memangnya nggak cukup ya plasma 2 itu? Dibilang nggak cukup karena ibu kondisi masih belum memungkinkan untuk. Saya bilang, oh oke, nggak apa-apa. Saya bilang terima kasih Tuhan jika ini engkau izinkan terjadi, ini semua untuk kebaikan saya bilang gitu. Saya terima kasih Tuhan untuk semua ini. Saya bilang, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur Tuhan untuk ini semua, saya bilang gitu. Saya mengucap syukur, saya terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya, dibilang lagi, saya ditanya, ATM-KRA berapa kali? Kemungkinan 2 kali. Saya cari di internet, ternyata ATM-KRA itu similar atau setara dengan kalau orang sakit kanker kemo. Kemo, saya bilang. Iya, itu sejenis kemoterapi kalau untuk orang cancer. Saya bilang, oh Tuhan. Ya, saya bilang gini, oke, saya bilang gitu. Nggak apa-apa kalau memang 2. Tapi saya doa malam itu, Tuhan, otoritas tertinggi, keputusan tertinggi ada di tangan Tuhan, saya bilang. Dokter boleh menentukan mau berapa ATM-KRA atau Gamares masuk ke saya. Tapi saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, keputusan itu adalah Tuhan yang punya otoritas atas hidup saya. Saya bilang gitu. Tuhan bisa merubah semua itu, saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan jika engkau izinkan ini terjadi. Setelah 1 masuk itu ATM-KRA itu kan sebenarnya kemo. Itu sakitnya juga lebih luar biasa. Saya bilang, saya tumpang tangan. Saya mau doa, saya bilang. Pokoknya saya mau doa, biar Tuhan. Saya doa saya sama Tuhan, ATM-KRA ini mau masuk. Dalam nama Tuhan, saya amini, saya imani, rasa sakit yang akan itu saya dirubah menjadi rasa sukacita. Saya akan bisa menikmati obat ini. Puji Tuhan, waktu dimasukkan itu tidak ada masalah. Semuanya seperti mengalir, dan saya juga tertidur seperti semula. Setelah saya tanya, loh ini katanya ATM-KRA 2. Enggak Bu, enggak jadi, cuma 1. Saya bilang, cuma 1, kenapa? Enggak, karena kondisi Ibu membaik. Oh, saya bilang, oh thank you God, thank you Jesus. Ini keputusan dari Tuhan, saya bilang gitu. Ini pasti yang terbaik. Tapi tidak sampai di situ, ternyata kondisi saya itu, karena sudah dikasih, ternyata karena suami saya di sana, saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak taunya suami saya itu kritis dan saya itu tidak diinformasikan. Tapi saya ada kontak, kayak pikiran saya, kayaknya ini ada something happen, saya bilang gitu. Kok orang-orang di awal-awal sangat antusias, WA, telepon itu dam kok sekarang diam, saya bilang, ada apa ini, saya bilang gitu. Saya mulai cari tahu, ternyata di tanggal 19 itu suami saya harus pergi, Tuhan panggil dia. Dan saat itu, saat dia dipanggil sama Tuhan, itu saya tidak mendampingi dan saya tidak tahu. Saya baru diinformasikan jika suami saya sudah meninggal, itu 1 minggu setelah dia nggak ada. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya bilang, kok nobody inform me, saya bilang, kalau suami saya udah pass away, saya bilang gitu. Sampai saya bilang gini, kalian ini semuanya bohong, saya bilang, nggak mungkin, suami saya masih di rumah sakit Murni Teguh, dia masih nunggu saya akan rawat dia, saya bilang gitu. Enggak, Yanti, kata pendeta, ingat, rumah Tuhan itu sudah disediakan untuk dia, tempat tinggalnya Tuhan. Jadi Tuhan bilang, di tempatku banyak tempat tinggal, jadi tempatnya dia sudah jadi gitu. Jadi Eki sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya bilang, nggak mungkin, saya bilang, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya masih protes sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya bilang gitu, Tuhan kasih saya sembuh, masa suami saya nggak kasih Tuhan sembuh, saya bilang gitu. Saya bilang, Tuhan nggak adil dong dalam hal ini, saya protes sama Tuhan. Tapi ya itu, Tuhan bilang satu lagi, Yanti, ingat, engkau sudah menyerahkan apapun keputusanmu kepada Tuhan, maka engkau juga harus percaya itu yang terbaik. Saya langsung bilang, oh iya. Saya bilang, oh oke. Saya langsung menata hati saat itu, saya tanya, kenapa saya tidak diizinkan menerima berita itu? Kata dokter, karena saat itu kondisi saya sangat kritis. Saya down, saya nggak tahu kenapa bisa kritis, karena probability untuk hidup pun itu hanya berapa persen, kata. Dan itu pun satu saya bilang, waktu itu ternyata saya mau dipasang ventilator. Ventilator sudah di samping kanan.
Dan dokter bilang, ibu nanti akan dipasang ventilator. Saya tanya, kenapa saya harus dipasang ventilator, dokter? Saya kan udah transfusi, sudah ini, sudah itu. Iya bu, tapi kondisi menurun. Ibu ini. Saya bilang, oh enggak. Dan satu lagi, dokter itu bilang, ibu harus segera dirujuk. Jadi ibu harus segera keluar. Itu 5:30 pagi serasa, dia bilang, ibu harus segera dirujuk. Ibu harus dirujuk ke RSUD Duren Sawit. Itu dia bilang, dia horor banget bilang, itu ex rumah sakit jiwa. Semakin saya takut, rumah sakit jiwa. Hah? Aduh, saya bilang gitu. Iya, jadi ibu siap-siap semua segala macam. Saya bilang, enggak dokter, saya bilang gitu. Saya harus konsultasi sama dokter Jen, gimana pun juga saya punya ikatan batin, saya saudara sama dia. Nggak bisa bu, apa hubungannya dokter Jen, dia bilang. Nggak bisa. Langsung setelah itu dokter, ibu siap-siap katanya gitu. Setelah itu saya bilang, saya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, nafas kehidupan saya bukan dari tabung oksigen ini ataupun oksigen yang ada di saya, tapi nafas kehidupan saya dari Tuhan. Tuhan ciptakan saya pertama kali itu sempurna dari ujung kaki hingga ujung kepala. Saya anak kerajaan surga yang Tuhan ciptakan sempurna. Jadi saat ini juga sebelum pukul 12 saya bilang, Tuhan ubah semua keputusan dokter, karena keputusan dokter bukan keputusan final, tapi keputusan Tuhan final. Jika Tuhan katakan saya harus dipindahkan, saya ikuti, itu kata Tuhan. Tapi kalau dokter kata saya tidak akan, saya tolak. Tapi saya aminin Tuhan katakan. Saya bilang, ini tensi saya langsung naik 190. Saturasi langsung turun. Tuhan, segala yang di sini Tuhan ubah sebelum pukul 12, saya bilang. Saya tumpang tangan, saya imani, saya aminin. Dan ventilator ini tidak akan pernah saya gunakan. Dan oksigen ini juga akan turun. Puji Tuhan, sebelum pukul 12 itu Tuhan ubah semua. Tuhan ubah, saya bilang. Ibu tidak jadi dirujuk karena kondisinya mulai membaik. Tensi turun 139 dan saturasi mulai naik. Saya percaya, saya bilang, ini Tuhan yang kasih, saya bilang. Karena saya sudah minta dia, saya udah nangis. Saya bilang, Tuhan rubah semua. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan dan Tuhan sanggup merubah air mata saya dari sukacita, merubah air mata saya jadi mutiara, saya bilang. Jadi saya imani, saya amini Tuhan. Saya tidak jadi dirujuk. Akhirnya setelah itu, puji Tuhan, itu Tuhan rubah. Tanggal 19 suami saya meninggal, kan sebenarnya saya udah masih kritis. Itu tanggal 20 saya dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Saya kaget. Loh, emang saya udah, iya bu, ibu semua tiba-tiba semuanya baik. Dalam satu hari Tuhan rubah semua itu jadi yang dokter bilang harus dirujuk, dokter bilang harus pasang ventilator, semuanya dirubah sama Tuhan. Saya tanggal 20 itu juga saya pindah ke ruang perawatan biasa. Tapi saya belum tahu suami saya meninggal. Dan itu dia, saya baru tahu di tanggal 27 itu, di tanggal 26 saya keluar dari rumah sakit dan dikatakan jika suami saya ini. Saya kaget luar biasa, saya menangis karena saya tidak melihat dia, tidak mengetahui keadaan dia, tiba-tiba dia, saya terima, sudah dimakamkan. Itu saya stres luar biasa, saya sempat drop, yaitu dia, saya bilang, Tuhan itu kasih saya kekuatan, Tuhan itu pulihkan saya. Saya bilang, Tuhan sebetulnya saya nggak bisa, kaki ini benar-benar nggak bisa jalan tadinya. Tapi saya bilang, Tuhan, ini kaki ini kenapa tiba-tiba begini ya, saya bilang. Tuhan tolong, saya bilang, itu saya nggak mau kelihatan orang kayak jadi orang lumpuh, saya bilang gitu. Tapi ternyata Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Saat itu juga saya dimampukan berdiri, saya mampu melihat semua. Saya bilang, oh, dan dikatakan juga di saat itu saya diminta, Yanti jangan pernah lagi tanyakan, Tuhan kenapa Tuhan ambil, kenapa begini tapi begitu, tapi tanyakan kepada Tuhan, Tuhan maunya gimana sih untuk selanjutnya hidup saya? Oh ya, jadi saya sekarang itu merubah semua, saya tidak pernah lagi mempertanyakan Tuhan kenapa Tuhan ambil, Tuhan kenapa begini, tapi saya mau bilang, oke Tuhan, saya mau ikut semua yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya tinggal menunggu skenario Tuhan lagi selanjutnya. Saya bilang gitu, saya percaya Tuhan ubah semua duka cita saya menjadi sukacita saya bilang gitu. Walaupun sampai saat ini saya masih sering menangis karena masih ingat itu semua, kata dokter itu wajar karena nggak secepat itu bisa lupa. Saya bilang gitu. Dan kalaupun saya bisa di sini ngomong di sini, bisa berdiri di sini, itu semuanya Tuhan yang
yang beri kekuatan kepada saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya kaki ini nggak mampu loh. Jalan itu aja masih udah sempoyongan. Tapi saya bilang, Tuhan bantu saya, tolong saya bilang gitu. Tuhan itu selalu bilang, jangan pernah khawatir dengan apapun yang engkau makan, engkau minum. Aku akan memberkati engkau dan aku akan menyertai kau. Dan satu lagi, waktu sebelum saya kenal COVID itu saya salah satu korban PHK. Perusahaan saya dari Singapura menutup ini, jadi saya yang menjadi representative office di Jakarta juga ditutup. Saya bilang, Tuhan saya kan udah nggak kerja, gimana nanti? Saya bilang gini. Tapi Tuhan itu janji kepada saya, malam itu saya menangis, seakan Tuhan bilang ke saya, aku akan memberkati engkau, kemanapun dan apa yang kau buat itu pasti berhasil. Jadi tunggu waktunya Tuhan, itu waktu yang terbaik. Saya bilang, oh oke, saya tidak akan bersungut-sungut lagi. Setiap hari saya selalu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Dan saya saat ini saturasi saya, dan itu cepat sekali. Setiap hari saya ukur saturasi saya itu selalu 100. Dan saya juga, nafas saya sudah tidak ngap-ngap gitu kalau orang. Dan karena saya ada kontak dengan teman saya yang satu HCU, dia sampai saat ini saturasi masih 95, napasnya juga nggak panjang, dia masih ini. Kalau saya, kok saya ini ya cepat sekali. Ternyata Tuhan itu cepat sekali pulihkan saya, karena satu yang saya pegang. Dan saya bilang, Tuhan itu, saya cuma satu bilang sama teman saya, Tuhan itu baik, sungguh baik, dan sangat baik, saya bilang. Dia yang nggak pernah meninggalkan saya, cuma dia yang tidak pernah memberikan PHP kepada saya. Pasti dia berjanji tidak pernah menepati, dia selalu menyertai saya. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, anak saya sudah sehat, saya juga semakin dipulihkan, semakin hari semakin. Dokter bilang, 14 hari harus ini ya, recovery, plus 1 minggu lagi untuk psikis karena suami saya. Tapi ternyata belum 2 minggu, Tuhan sudah, kekuatan saya sepertinya udah pulih. Saya makan juga udah bersyukur, masih bisa, walaupun kadang-kadang kalau makan suka nangis, masih ingat suami saya. Semuanya Tuhan itu cepat pulihkan di luar pikiran saya, apa yang nggak pernah saya pikirkan, apa itu Tuhan itu semuanya Tuhan pulihkan semua. Dan obat-obatan saya juga sebelum waktunya juga sebelum waktunya habis juga udah saya tuh udah maksudnya mulai fit, tapi saya tetap minum obat. Jadi cukup sekian saya mau berikan sharing iman saya waktu saya mengandalkan, waktu saya COVID itu saya luar biasa, karena COVID saya itu merupakan COVID yang bukan seperti orang lain yang cuma harus isoman, tapi saya kanan kiri obat, kini infus ada berapa jarum, dan sempat juga bleeding, copot, darah berceceran, pokoknya darah udah berceceran segala macam. Terus alat pacu jantung semua dipasang di tubuh saya. Saya istilahnya hanya ditutupin kain. Itu pokoknya udah nggak di luar pikiran saya. Saya aja kaget kok bisa sampai parah begini ya. Ibu, ini COVID-nya udah yang tertinggi. Jadi ibu nanti jika memang Actemra nggak kuat, nanti ibu harus lagi nama Gamaris itu obatnya. Dan itu harganya juga nggak main-main katanya, satu ampul sekitar 25 sampai 30 juta. Saya kaget, 30? Oh, saya diam. Sebenarnya Actemra aja udah hampir sekitar 15 juta. Saya juga bilang, Tuhan saya gumuli ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Jika diceritakan, saya panjang kalau Tuhan itu baiknya dalam hidup saya, dari mulai pergumulan biaya, dari mulai tempat saya, semuanya itu saya nggak tahu. Tuhan itu benar-benar merubah yang harusnya jadi saya di bawah itu jadi di atas. Jadi cukup itu saya mau cerita. Jika saya ada semua di sini itu sama karena kasih karunia, anugerah, dan mujizat yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya saat ini saya masih bisa duduk, saya masih bisa memberikan kesaksian, saya bisa cerita ke teman-teman saya. Saya bilang Tuhan itu, cuma satu saya katakan, Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Sudah, saya tidak punya apa-apa lagi. Tanpa Tuhan saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan tanpa Tuhan saya nggak bisa begini, saya bilang gitu.
benar-benar saya bilang Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup saya, gitu aja. Jadi terima kasih untuk Om, Tante, apalagi Om, Tante, Tambi gue, Mina, Mama, adik kakak, sharing saya. Mungkin itu, jadi saya hanya satu saya bilang, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan kita itu begitu luar biasa. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita lihat, selalu Dia sediakan tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik. Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, dan saya percaya juga waktu Tuhan panggil suami saya itu juga waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang saya masih suka protes, tapi saya bilang jangan pernah protes lagi, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, terima kasih untuk semua Bapak Ibu, Mina, Mama, Tambi gue, dan kakak adik. Cukup itu yang bisa saya sharingkan. Sebenarnya panjang, kalau mau saya sharingkan saya udah tulis di laptop, itu panjang sekali. Saya kadang-kadang sambil menangis saya ceritakan itu semua. Begitu luar biasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya hingga saat ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan selamat malam. Biasa. Selamat Hamalen, dan berkati. Iya, terima kasih semua. Terima kasih. Kuat gitu. Kuat ya, Dek. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih. Kak Hambi, terima kasih untuk topangan doanya. Malam-malam jam 4 masih dengar keluhan saya. Jam 4, jam 3 kita masih WA, dia kasih kekuatan. Terima kasih Kak, saya bilang. Kekuatan dari orang-orang. Gitu. Makasih semua, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yanti. God bless. Terima kasih atas kesaksiannya, menguatkan kita semua. Yang belum kena, semoga tidak akan kena. Gitu ya. Jangan pernah ya, prokes, tidak tetap akan pernah. prokes. Ya.